Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simtex Marketing. Nah, di video kali ini nih, saya mau ngejelasin tentang apa itu yang dimaksud dengan HVLS. Nah, buat teman-teman yang sudah sering bermain di dunia konstruksi atau industri, term HVLS ini pasti sudah sering banget didengar. Nah, cuman buat kalian yang belum pernah, nggak apa-apa. Soalnya di video kali ini nih, kita mau jelasin tentang apa itu HVLS, kemudian fungsinya apa, dan kenapa sudah makin populer. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai video kali ini. Nah, pertama-tama kita tuh mau ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan HVLS. Nah, jadi HVLS itu adalah singkatan dari High Volume Low Speed. Nah, jadi kalau secara harfiah nih, dari artinya doang, dia tuh sebenarnya sebuah kipas yang bisa menghasilkan volume udaranya tinggi, tapi kecepatan putarannya itu lambat. Seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari desainnya itu, dia memang didesain khusus buat bikin sirkulasi udara nih di suatu area yang luas, tapi cuman cukup dengan putaran udaranya yang lambat. Nah, sebenarnya saya yakin teman-teman yang sudah pernah main ke Puri Indah Mall atau ke Karawang Outlet Mall sebenarnya sudah pernah lihat fan ini. Fan itu tuh yang biasa ada di atas-atas yang putarannya lambat. Nah, itu yang dibilang sebagai High Volume Low Speed atau HVLS. Seperti itu. Kemudian kenapa sih bisa ada fan ini? Asal-usulnya apa? Nah, jadi sebenarnya fan ini tuh ditemukan pada tahun 1990 oleh Mr. Walter Boyd dan timnya. Mr. Walter Boyd sendiri itu pada saat itu seorang peneliti di Universitas California Riverside. Nah, tim mereka ini nih pada saat waktu itu membutuhkan suatu solusi untuk mendinginkan suhu di area peternakan sapi perah. Kenapa? Soalnya suhu panas itu dapat memperlambat produksi susu. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan suatu solusi untuk mendinginkan suhu di area peternakan itu. Nah, dari situlah konsep HVLS ini ditemukan. Tapi pada tahun 1998 baru HVLS ini sudah mulai dikomersialisasikan secara massal. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari bentuknya doang, saya yakin pasti teman-teman sadar kalau bentuknya itu mirip banget sama fan-fan yang ada di rumah. Nah, terus kenapa nggak pakai fan konvensional atau fan yang ada di rumah ini? Soalnya cara kerjanya itu nggak sama. Walaupun bentuknya hampir mirip, tapi mereka berdua itu sebenarnya cara kerjanya itu tidak sama. Jadi kalau fan yang konvensional nih, fan yang ada di rumah itu, kalau kita lihat ukurannya itu lebih kecil, tapi putarannya itu kenceng banget. Jadi hasil udara yang dihasilkan pun itu lebih kuat, tapi dia lebih sempit, lebih terstruktur, terfokus ke satu arah. Sedangkan kalau HVLS ini dia nggak seperti itu. Dia itu fan-nya gede tuh, baling-balingnya panjangnya luas, tapi putarannya itu lambat. Jadi hasil udara yang dihasilkan pun dia lebih sepoi-sepoi, dia lebih luas area yang dihasilkannya. Jadi untuk area-area seperti misalnya kayak tadi peternakan, atau misalnya di mall-mall lebih bagus menggunakan HVLS, karena kalau pakai kipas-kipas biasa tuh misalnya satu area nih mesti pakai jumlahnya banyak, tapi kalau pakai HVLS itu cukup pakai satu saja. Oke, jadi pertanyaan berikutnya itu keunggulan HVLS itu ada di mana sih? Tadi sebenarnya kita udah mulai nyinggung-nyinggung sedikit. Jadi fan HVLS itu dia bisa mengcover area yang lebih luas daripada fan biasa. Nah, tapi ada dua lagi keuntungan kenapa memakai kipas HVLS ini. Yang pertama itu bunyi yang dihasilkan itu dia lebih sunyi. Jadi HVLS ini dia tidak berisik. Jadi kenapa dia nggak berisik? Soalnya ya karena putarannya itu lambat. Dan kita semua tahu kalau benda-benda yang berputaran cepat itu pasti suaranya itu kencang banget. Nah, tapi karena HVLS ini putarannya itu lambat, maka dia suaranya itu ya nggak berisik atau sunyi. Nah, itu pertama. Dan kedua itu dari segi efisiensi energi dia lebih efisien. Kenapa? Ya karena HVLS ini gede dan area yang dicakup itu luas. Jadi misalnya kalau pakai kipas-kipas biasa nih perlu pakai 4-5 biji HVLS, cukup satu aja. Jadi dari segi energi pun dia lebih hemat dan lebih efektif. Nah, jadi itu ya guys, ada dua keuntungan kenapa memakai kipas HVLS. Yang pertama, suaranya itu sunyi atau nggak berisik. Yang kedua itu dari segi energi dia efisien. Ya, jadi lebih hemat lah dari segi biaya operasionalnya.
Oke, selanjutnya kita bahas aplikasinya. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit sih aplikasinya HVLS ini ada bisa dipakai di mana saja. Jadi ya karena kemampuannya HVLS ini bisa menggerakkan udara nih dalam jumlah besar. Jadi HVLS ini tuh solusi ideal banget buat ruangan-ruangan yang kebutuhan sirkulasi udaranya tinggi. Untuk aplikasinya nih, selain di area peternakan itu bisa dipakai di gudang logistik tuh, di pabrik manufaktur atau di pusat distribusi. Nah, selain itu ya bisa juga dipakai buat gedung-gedung publik tuh, kayak misalnya pusat kebugaran, mall, atau rumah ibadah yang gede. Jadi udah banyak banget di Indonesia yang pakai teknologi fan HVLS ini. Contohnya tadi ya Karawang Outlet Mall dan Puri Indah Mall. Ya kenapa? Ya soalnya balik lagi karena kipas HVLS ini tuh mampu meningkatkan kenyamanan tanpa ketergantungan pada sistem pendingin udara. Oke guys, sekian penjelasan kita tadi tentang kipas HVLS. Jadi semoga informasi ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi misalnya kalau teman-teman punya pertanyaan lainnya tentang atau seputar kipas HVLS ini, bisa tanya aja langsung melalui di kolom komentar ya guys. Jangan lupa.